Shalom jemaat gereja keluarga Tabernakel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam acara pesan singkat pada saat ini. Pernahkah saudara mendengar sebuah frasa yang berkata bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu? Ini adalah sebuah frasa yang sangat umum yang kita kenal di negara Indonesia ini, yang sering didengar, yang artinya adalah wajib berbakti, menghormati dan menyayangi ibu agar dapat meraih kebahagiaan dan surga nantinya. Kendati ini adalah frasa umum yang sering kali terdengar di Indonesia, tapi apakah frasa ini ada di dalam kitab suci atau ayat Alkitab yang kita renungkan setiap hari, yang kita baca setiap hari? Sebenarnya ada. Kita buka di dalam Amsal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Permulaan hikmat dari seorang anak atau mendapatkan pengajaran yang baik untuk anak itu berasal dari orang tua. Dan di sini dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya bila kita mendapatkan pelajaran dari ibu kita, pelajaran itu entah berupa didikan, berupa nasihat, kita jangan pernah mengabaikan hal itu. Menyia-nyiakan itu berarti mengabaikan atau bahkan tidak terpikir sama sekali, tidak kita renungkan, tidak kita pikirkan, masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya saudara ya. Itu artinya adalah orang-orang yang mengabaikan atau menyia-nyiakan ajaran orang tua. Kita bisa menjadi orang-orang yang hebat bila kita mendengarkan ajaran-ajaran dari orang tua kita, entah itu ayah, entah itu ibu, kedua-duanya bahkan lebih baik. Tetapi ada seorang gembala muda yang dikatakan di dalam Alkitab tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya. Kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Timotius tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya, melainkan ia menghidupi iman yang diajarkan kepada dirinya. Karena itulah ia dipilih oleh Paulus untuk mengembalakan sejak masa mudanya. Paulus yakin bahwa iman yang ada di dalam diri ibu Eunike ini itu tercermin atau dihidupi oleh Timotius. Karena Timotius itu senantiasa menyertai pelayanan Paulus. Jadi Paulus melihat bahwa Timotius ini sejak masa mudanya sangat beriman kepada Tuhan Yesus. Sangat percaya kepada Tuhan Allah. Dan juga tentunya masih banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya. Tetapi yang paling jelas yang saya kutip itu adalah Timotius ini. Di bulan yang akan berbicara tentang keluarga, saya memulai dari sosok ibu. Sosok ibu di dalam Alkitab memang tidak banyak dibahas. Karena Alkitab itu ditulis dalam budaya patriarkat atau budaya yang mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan. Tetapi tidak pernah dipisahkan, tidak pernah dinomorduakan. Kalau Alkitab berkata hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu tapi sebelumnya ada juga ayahmu gitu kan. Itu artinya tidak pernah ibu ini menjadi sosok nomor 2 atau bahkan tidak penting atau bahkan lebih penting ayah dibandingkan ibu. Tidak. Seluruh ajaran dari orang tua kita itu sangatlah berharga. Sosok ibu yang sudah melahirkan kita pastinya ingin agar ajaran-ajaran ini membuat kita semakin baik di kemudian hari. Ini terkhusus pesan untuk anak-anak muda semua. Kalau ibu kalian masih menyayangi kalian, buktinya adalah ibu kalian masih memberikan kepada kalian nasihat-nasihat, teguran-teguran. Itu baik. Terimalah teguran-teguran itu, hidupilah ajaran ibu kalian. Karena saya yakin dan percaya ibu-ibu Kristen tidak pernah memberikan ajaran-ajaran di luar firman Tuhan. Pastinya memakai firman Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Dan juga nantinya anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Untuk itu, pesan singkat pada saat ini, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di waktuku masih kecil, gembira
senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengenang di sore hari nan sepi. Ibuku bertemu, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut.